Puji Tuhan, Shalom. Baik, puji Tuhan. Senang bertemu dengan semua teman-teman yang ada, saudara-saudari dimanapun saat ini ada. Secara khusus kita yang boleh berkumpul di tempat ini pada malam hari ini. Ini bukan kebetulan, tapi ini karena Tuhan yang baik. Amin. Bilang sama kiri kanannya, bilang sama teman-temannya, Tuhan yang baik, yang boleh mengumpulkan kita untuk ada sebagaimana kita ada malam hari ini. Wow, saya menyapa semua kita sekali lagi dengan kata shalom, damai sejahtera bagi setiap kita yang ada. Saya tahu hari-hari ini berat, hari-hari ini nggak mudah, hari-hari ini sulit, hari-hari ini kita semakin dituntut untuk semakin lebih baik dan lebih baik. Tapi saya cuma mau bilang bahwa apapun yang terjadi hari ini, selagi kita punya Tuhan, selagi kita jalannya dengan Tuhan, Tuhan pasti ada buat kita. Amin. Tuhan yang pasti tolong kita, Tuhan yang pasti mampukan kita. Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan teman-teman hari ini, apa yang terjadi dengan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, secara khusus yang ada di tempat ini saat ini. Saya tahu bahwa kalau kita boleh jujur satu sama lain, mungkin kita akan bilang, saya sedang ada di kehidupan yang gak mudah. Bahkan beberapa waktu lalu saya sempat ingin menyerah. Saya sudah tidak kuat menjalani semuanya. Saya rasa-rasanya ingin lari dari semuanya. Saya tahu bagaimana itu dalam berjuang tentu tidak mudah. Apalagi sebagai anak-anak muda tentu ini tidak gampang bagi setiap kita. Tapi apa yang saya mau bilang bahwa ingat, kita masih punya Tuhan. Ketika segala sesuatu tidak dapat kita pahami, kita tidak mengerti dengan semua yang terjadi, ingatlah bahwa Tuhan seperti apa yang Ia janjikan dalam Yeremia 29 ayat ke-11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Catat baik-baik bahwa Tuhan punya rancangan yang indah bagi setiap kita. Tuhan punya rancangan damai sejahtera bagi setiap kita. Hari ini mungkin kita belum melihat sesuatu yang baik. Hari ini mungkin kita belum melihat sesuatu yang indah. Tapi percayalah bahwa kalau saya boleh bilang seperti ini, dalam Tuhan itu ujungnya pasti indah. Amin. Lalu Pak Gembala, kalau belum indah gimana? Sederhana, berarti belum ujungnya. Jadi kalau kamu ngerasa bahwa hidupmu hari ini belum indah, hari ini masih banyak tantangannya, masih banyak kesulitannya, bisa jadi kamu sedang ada di pertengahan jalan. Karena begini saudaraku, bahwa dalam hidup ini kita tidak hanya bisa minta tanah Kanaan. Karena sebelum tanah Kanaan, ingat perjalanan bangsa Israel, sebelum mereka memasuki tanah Kanaan, mereka harus melewati apa? Padang gurun. Saya ingat kisah mereka. Bahkan setelah mereka keluar dari Mesir, ada tanah Kanaan yang dijanjikan, tanah yang berlimpah dengan susu dan madunya, tanah yang luar biasa. Tetapi ada perjalanan yang harus mereka lalui, apa itu? Padang gurun. Nah, perhatikan baik-baik. Padang gurun kehidupan itulah yang pada akhirnya yang akan seleksi setiap kita. Apakah kita tetap setia? Apakah kita tetap bertahan? Ingat generasi Yosua dan Kaleb, kenapa hanya mereka berdua yang masuk ke tanah Kanaan? Karena mereka dua memilih untuk tetap setia dan percaya kepada janjinya Tuhan. Saya berdoa setiap kita hari ini, apapun yang sedang terjadi, keadaan apapun yang sedang menimpa kita hari ini, padang gurun apapun itu, ingatlah bahwa tetap setia. Kamu harus ingat ini, justru di padang gurun itu sekalipun kamu tetap bisa melihat mujizat. Amin. Ketika padang gurun Israel sedang ada di padang gurun, justru di situ mereka menyaksikan sendiri bagaimana ada tiang api, bagaimana ada tiang awan, bagaimana ada mata air, bagaimana ada makanan, bahkan kasut mereka tidak rusak. Bukankah itu sesuatu yang menarik? Artinya apa? Justru terkadang di masa-masa yang sulit itulah kita dapat melihat Tuhan. Justru di masa-masa yang gak mudah itulah kita bisa melihat kebaikannya Tuhan. Makanya saya dalam hidup, saya selalu senang hari ini Tuhan, kalau
nyatanya berkat ini buat saya lupa sama Tuhan. Izinkan saya kembali lagi seperti apa yang saya pernah alami dulu. Bagaimana ketika saya mengalami masalah yang berat, kesulitan yang berat, tantangan yang gak mudah, tetapi di sana saya ingat Tuhan. Tetapi di sana saya sungguh berharap kepada Tuhan. Jika pada akhirnya berkat ini hanya buat saya lupa Tuhan, berkat ini justru mengalihkan saya dari Tuhan, biarkanlah ya Bapa, saya tetap mengalami apa yang saya alami dulu. Nah, ini saya mau bilang sama teman-teman, karena manusia sekarang ingat Tuhan ketika justru dia ada dalam masalahnya, tetapi lupa Tuhan ketika dia sedang ada dalam berkat-berkatnya. Saya berdoa di tempat ini, malam ini, setiap engkau tidak ada yang lupa Tuhan kalau sedang diberkati. Amin. Kita adalah orang-orang yang terus ingat Tuhan. Kita adalah orang-orang yang terus akan mengandalkan Tuhan, karena kita tahu bahwa berkat Tuhan bukan hanya sampai di hari ini, tetapi masih banyak lagi, kata Daud, yang Tuhan akan tunjukkan bagi setiap kita dalam berkat-berkatnya. Nah, saudaraku, hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah bagaimana kita bisa menjadi pemuda yang berdampak. Nah, bagaimana agar kita bisa menjadi seorang pemuda yang berdampak, terlebih bagi pembangunan Indonesia. Dan saya cuma mau bilang begini, kita tidak akan pernah berdampak besar kalau dalam diri kita, pribadi kita, tidak kita bereskan. Karena suatu perubahan besar dimulai dari perubahan yang kecil. Sesuatu yang sangat besar itu dimulai dari sesuatu yang kecil terlebih dahulu. Karena kita nggak mungkin bisa berpengaruh kalau dalam hal yang kecil aja, pribadi kita aja tidak kita bereskan. Nah, hari ini saya akan mengajak kita melihat bagaimana seorang Rasul Paulus. Kita tahu Rasul Paulus, dia adalah rasul yang hebat, dia adalah rasul yang luar biasa, rasul yang dipakai Tuhan, yang awalnya seorang penganiaya jemaat, yang awalnya seorang yang membenci kekristenan, tetapi akhirnya Tuhan panggil dia menjadi seorang rasul pemberita Injil yang luar biasa. Bahkan tercatat Rasul Paulus melebihi rasul-rasul yang lainnya. Kenapa? Dalam penulisan suratnya ada banyak surat-surat yang ia tulis. Nah, salah satunya surat yang ia tulis ada kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Boleh kita perhatikan sama-sama dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-5 dan ke-7. Nah, ayat yang ke-5 firman Tuhan berkata, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ayat yang ke-7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ketika saya selidiki tentang perikop ini, ternyata ini semacam wasiat. Wasiat itu tentu sesuatu yang sangat penting yang harus Timotius tahu. Nah, dalam bagian ini apa yang Paulus sampaikan? Dia bilang begini di ayat ke-7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Dalam artian lain, Paulus mau bilang kepada Timotius bahwa aku sudah selesai dengan semuanya. Aku setelah melakukan semuanya dengan baik, aku benar-benar sudah mencapai titik akhir, dan aku sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nah, pertanyaan bagi setiap kita, kenapa Paulus pada akhirnya bisa dengan luar biasanya dan berani bilang seperti itu? Kenapa dia bisa berkata dengan yakinnya bahwa dia sudah selesai dengan semuanya? Apa yang memampukan dia selama perjalanan dalam hidupnya? Kita lihat sendiri, kalau teman-teman pernah perhatikan bagaimana dengan apa yang terjadi dengan Paulus. Paulus dalam pelayanan nggak serta-merta jadi semua mudah. Karena mulai dari pertama kali dia dipanggil untuk jadi seorang rasul, ia awalnya ditolak oleh rasul-rasul yang lainnya karena mereka ragu. Bahkan dalam pelayanannya Rasul Paulus juga pernah mengalami apa yang disebut dengan ancaman-ancaman bahaya, difitnah. Bahkan dia juga pernah mengalami ancaman bahaya karam kapal. Dia pernah mengalami bahaya hampir dibunuh. Bahkan dia pernah dikucilkan, dipenjarakan. Nah, tetapi apa yang bisa membuat dia sekuat itu sampai pada akhirnya endingnya juga bagus? Karena kadang dalam hidup ini orang itu mulainya keren, ya kan? Mulainya bagus, pertengahan bagus, tapi endingnya hancur. Ya kan, kebanyakan dari manusia sekarang itu seperti itu. Awalnya startnya udah bagus,
pertengahannya udah sangat-sangat baik. Nah, ingat dulu permainan Indonesia kan, permainan timnas Indonesia. Kalau dulu itu kan dulu ya, kalau sekarang udah bagus sekali. Kalau dulu awal-awalnya kencang sekali, keren sekali, semangat sekali, tengah-tengah masih luar biasa, tapi endingnya biasanya fisik mereka melemah. Nah, tetapi yang dibutuhkan dalam hidup ini adalah bagaimana Paulus bisa tetap sama dengan apa yang ia mulai dari awal sampai pada akhirnya. Bukankah ini yang kita cari selama ini? Amin. Untuk kita bisa melakukan perubahan besar, berdampak besar, berdampak bagi orang lain, berpengaruh bagi orang lain, kita harusnya bisa konsisten dari awal sampai akhir. Nah, ini yang paling penting. Bahkan hari ini banyak orang Kristen juga undur dari Tuhan. Banyak yang memilih berhenti. Kenapa? Ya mereka nggak bisa. Kuatnya hanya di awal, tapi endingnya enggak. Apalagi ketika kita diperhadapkan seperti apa yang Paulus alami, ancaman-ancaman yang bahaya, ancaman-ancaman yang berat, tantangan-tantangan yang dahsyat, itu membuat pada akhirnya kita bisa saja undur. Ini karena teman sekantor aja marah, nggak enakan sama bos, segala macam, ini udah bikin kita undur. Hanya karena tersinggung, yang awalnya semangat pelayanan, bisa nggak pelayanan lagi ya. Tetapi Paulus justru pernah mengalami hal-hal yang lebih berat dari itu. Nah, apa rahasianya? Kiranya ini akan jadi rahasia penting juga bagi setiap kita untuk kita bisa menjalani hidup kita. Akhirnya kita bisa berdampak bagi banyak orang. Nah, yang pertama yang saya akan bagikan di sini adalah di ayat kelima, firman Tuhan bilang apa? Tetapi sama-sama kita baca, kuasailah dirimu dalam segala hal. Nah, ini yang paling penting. Ternyata rahasia yang pertama adalah menguasai diri dalam segala hal. Apa yang firman Tuhan katakan? Kalau iya, katakan iya. Kalau tidak, katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Artinya apa? Kita akan selalu memberikan yang terbaik, berusaha untuk menguasai diri dalam segala hal. Dalam segala hal, dalam apapun, dalam perkataan kita, tingkah laku kita. Karena yang dilihat oleh orang itu bukan apa yang keluar dari diri kita, bukan apa yang kita lakukan, tetapi bagaimana hidup kita. Amin. Karena sebagai orang percaya, sebenarnya Injil yang paling luar biasa adalah Injil dari hidup kita sendiri. Kita nggak bisa bilang kita anak Tuhan, tetapi kita di gereja, kita waduh rohani luar biasa. Kita menguasai diri, puji Tuhan, hosana bagi Tuhan. Tetapi di luar Tuhan rohana. Di luar Tuhan lupa Tuhan. Nah, ini yang paling penting hari ini. Kuasai diri dalam segala hal. Godaan untuk jatuh pasti ada. Tantangan untuk kita menyimpang pasti ada. Segala sesuatu yang berat yang pada akhirnya bikin kita melakukan sesuatu yang buruk pasti ada. Tetapi apa yang paling penting? Menguasai diri dalam segala hal. Disiplin diri dalam kerohanian kita. Selalu andalkan Tuhan. Selalu ingat Tuhan. Selalu fokuskan hidupmu kepada Tuhan. Karena Tuhan menginginkan kita pribadi-pribadi yang mampu menguasai diri dalam segala hal. Ingat apa kata kitab Wahyu. Kalau panas, kamu hendaknya panas. Kalau dingin, hendaklah kamu dingin. Karena orang yang suam-suam kuku akan aku muntahkan. Tuhan menghendaki kita untuk tetap menguasai diri, disiplin dalam apapun. Kalau udah kanan, kiri, ya kalau samping, pilih Tuhan, pilih Tuhan. Kalau enggak. Karena yang paling bahaya itu begini. Karena orang yang paling bahaya itu di jalan raya itu adalah jalan yang di tengah-tengah. Kalau orang jalan samping kanan kiri itu nggak apa-apa, ya kan? Aman. Tapi kalau jalan tengah-tengah itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, mungkin orang kan bisa bilang dia kayaknya agak gila ini. Lalu yang kedua, kayaknya dia cari mati. Nah, itu bahaya. Tapi kalau kamu memilih, nah di situ kamu akan ngelihat. Apalagi dalam Tuhan, kita harus pilih. Makanya sumber dari berkat itu adalah ketika kamu sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jangan main-main dengan Tuhan. Kalau udah pilih Tuhan, ikut Tuhan sepenuhnya. Amin. Jangan setengah-setengah. Tuhan adalah Tuhan yang gak suka dengan apa yang disebut dengan setengah-setengah dalam hidup ini. Itu yang pertama, menguasai diri dalam segala hal. Lalu yang kedua, dalam hal apa lagi? Sabarlah, kata yang kelima. Sabarlah menderita. Bilang sama kiri kanannya sabar. Nah, ini sesuatu yang kelihatannya
mudah untuk diucapkan, tapi biasanya sulit untuk dilakukan kalau dalam keadaan yang sulit. Kalau semua lagi baik, semua lagi lancar, mungkin akan mudah kita bilang sabar. Tapi kalau semua menekan, keadaan rumit, keadaan sulit, tapi biasanya ini akan jadi sesuatu yang sangat-sangat sulit untuk kita bilang sabar. Tetapi apa yang firman Tuhan katakan, sabarlah menderita. Karena kalau bicara tentang hidup, hidup tidak akan pernah terlepas yang namanya dari sakit, dari penderitaan, dari masalah. Akan terus ada. Dari Kaltim pindah ke Kalimantan Barat pun tetap ada masalahnya. Pindah ke Jakarta tetap ada masalahnya. Lalu apa yang harus kita hadapi? Masalah bukan untuk dihindari, tapi dihadapi dengan apa? Sabar untuk menderita. Karena pada prinsipnya tidak selamanya sakit, tidak selamanya air mata, tidak selamanya kesusahan. Akan ada harinya. Bahwa setelah semua itu akan ada hari yang baik. Bahwa setelah semua ini akan ada berkat yang indah. Percaya sama saya bahwa hari ini setiap air matamu itu hanya akan mengantarkan engkau kepada berkat yang luar biasa, sorak-sorai yang indah. Karena firman Tuhan bilang apa? Orang-orang yang menabur, berjalan maju sambil mencucurkan air mata akan apa? Menuai dengan sorak-sorai. Jadi dalam apapun yang kamu alami hari ini, sabar. Ya, karena saya nggak tahu bagaimana teman-teman dengan posisi, dengan kedudukan, dengan karir, dengan pekerjaan. Mungkin kau sudah diperhadapkan dengan situasi yang nggak enak. Saya cuma mau bilang sabar. Sabar dan sabar. Karena akan ada waktunya. Setelah gelap malam itu akan ada mentari pagi. Setelah badai hujan itu akan ada pelangi yang menyinari. Itu dia. Nah, lalu yang ketiga, apa yang saya mau sampaikan di sini? Dikatakan di bagian yang ketiga, pertama tadi kuasa diri dalam segala hal, yang kedua sabar menderita, lalu yang ketiga adalah dan yang kelima firman Tuhan, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Kamu harus ingat, saya dan kita adalah terang dan garam. Hidup kita adalah berita Injil yang hidup. Jadi harusnya kita sadar siapa kita. Kita bukan dipengaruhi, tapi kita mempengaruhi. Karena Tuhan adalah Tuhan yang bilang, kamu adalah garam. Garam yang mempengaruhi, kamu adalah terang. Terang yang menyinari, berfungsi, berguna bagi banyak orang. Amin. Harusnya kita tahu bagian ini, kita bukan bawa kegelapan, tapi kita bawa terang. Di mana ada gelap, kita bawa terang, di situ bercahaya. Kita adalah garam, di mana kita dibutuhkan, kita diperlukan. Itu orang percaya. Karena setelah percaya bahwa orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, Tuhan akan pakai dia dahsyat. Tuhan akan pakai dia luar biasa. Tuhan memang terima, dengar ini, saya cuma bilang gini. Tuhan memang terima kita apa adanya. Tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita hidup seadanya. Sekali lagi saya ulangi. Tuhan terima kita apa adanya, tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita hidup seadanya. Dengar baik, malam ini ingat, Tuhan punya maksud dan tujuan ketika Dia ciptakan engkau dan saya hari ini. Dia punya maksud dan tujuan ketika Dia buat kita hidup hari ini, dan Dia beri kesempatan untuk kita hidup. Artinya ada pekerjaan besar yang Tuhan sedang sediakan bagi setiap kita. Jadilah pemberita Injil lewat hidupmu. Ayo jadi anak-anak Tuhan yang bukan hanya KTP-nya Kristen, tapi kita akan jadi berkat bagi banyak orang. Orang lihat kita, orang lihat Tuhan. Lalu yang keempat, yang terakhir, bagaimana jadi rahasianya pada akhirnya Rasul Paulus hidupnya bisa berdampak bagi banyak orang. Bahkan sampai hari ini yang keempat adalah tunaikanlah tugas pelayananmu. Kata tunaikan di sini bicara tentang bertanggung jawablah. Selesaikanlah semuanya dengan baik. Karena hidup ini kecenderungan orang adalah paling pintar memulai tapi tidak mengakhiri. Nah, apa yang dilakukan di sini adalah bagaimana kita menunaikan tugas pelayanan kita. Artinya bertanggung jawablah. Karena hidup ini yang paling penting adalah bagaimana kita belajar bertanggung jawab. Tanggung jawab identik dengan kata setia. Setia dalam hal apa? Kecil dulu baru besar. Nah, di bawah dulu baru di atas. Jadi pengikut dulu baru jadi pemimpin. Jadi murid dulu baru jadi seorang guru. Jangan dibalik-balik, jadi guru dulu baru jadi murid. Jadi pemimpin dulu baru jadi yang dipimpin. Jadi yang dipimpin.
jadi pengikut dulu. Aduh, jangan dibalik-balik, tetapi yang benar adalah bagaimana mulai dari yang kecil dulu. Karena pada prinsipnya kamu yang belajar hal ini, firman Tuhan bilang apa? Orang yang setia dalam perkara-perkara yang kecil, dia akan dipercayakan dalam tanggung jawab dalam perkara-perkara yang besar. Saya berdoa apapun yang kamu miliki hari ini, jangan pernah iri dengan orang lain. Mungkin dia punya hal yang lebih hari ini. Mungkin dia punya karunia yang banyak dari kamu. Dia punya sesuatu yang lebih besar dari kamu hari ini. Aku percaya bahwa dia mulai juga dari hal yang kecil. Tapi bagaimana kita hari ini? Mulailah belajar. Setia dulu, bertanggung jawab dulu. Kalau kamu jadi pengikut, jadilah pengikut yang baik. Kalau kamu dipimpin, jadilah seorang yang dipimpin dengan baik. Kalau kamu pemimpin, jadilah pemimpin yang baik. Karena Tuhan gak hanya pakai kamu sampai di sini, Dia mau pakai kamu lebih dan lebih lagi ke depannya. Nah, kiranya 4 hal ini akan jadi bekal dan modal kita untuk kita bisa menjadi pemuda yang berdampak besar, yang akan membawa terus terang Tuhan, yang akan terus membawa berita tentang Tuhan dimanapun kita ada. Yang pertama, kuasai di dalam segala hal, sabar menderita, jadilah pemberita Injil, jadi terang, jadi garam. Dan keempat, tunaikanlah tugas pelayanan, bertanggung jawablah dalam apapun. Mari saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita tundukkan kepala, setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat kepada Tuhan saat ini. Ambil tangan dua-dua, taruh tangan dua-dua di dada. Bapa, terima kasih. Ini kami ya Tuhan, yang menaruh tangan kami dua-dua di dada kami masing-masing. Bapa, kami butuh Tuhan dalam segala hal. Kami sadar hari-hari ini begitu berat yang kami hadapi. Kami tahu hari-hari ini perjalanan kami semakin tidak mudah. Tapi kami tahu juga satu hal, malam ini Bapa, Tuhan ada. Aku berdoa ya Bapa secara khusus buat teman-teman yang ada saat ini. Aku berdoa ya Tuhan di dalam nama Yesus yang datang malam hari ini dengan sakit mereka. Tuhan jamah dari tempat ini dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang datang berbeban berat, Bapa, Engkau beri kelegaan. Oh Bapa, terima kasih ya Tuhan, kami terima. Yang datang malam hari ini dengan setiap masalah mereka, Tuhan, Engkau beri jalan keluar. Terima kasih ya Tuhan, mengucap syukur kepadamu. Bahkan yang ada di titik terendah mereka, Tuhan, Engkau ada di sana. Tuhan yang akan angkat mereka. Yang merasa diri paling berdosa hari ini tidak layak di hadapan Tuhan Bapa, Engkaulah Tuhan yang mengampuni kami, mengasihi kami, terima kami apa adanya. Terima kasih, mengucap syukur kepadamu Bapa yang baik. Terima kasih untuk ibadah yang luar biasa malam ini kami diberkati Tuhan. Terima kasih untuk ibadah yang luar biasa malam ini, kami sungguh merasakan lawatan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah namamu ya Tuhan, Engkau yang baik, Engkau yang luar biasa dalam hidup kami. Malam ini kami merasakan sungguh apa yang harus kami lakukan. Bagaimana kami menguasai diri, sabar dalam apapun. Bagaimana kami ingat siapa diri kami, terang dan garam. Bagaimana kami disadarkan belajar bertanggung jawab dalam hal-hal yang terkecil sekalipun. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat kesempatannya sekali lagi, dan saya Emmanuel mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. God bless.